Halo Gibolers, udah pada tahu dong Amad Diallo? Bintang muda setan merah ini telah membuktikan kemampuannya sebagai pemain masa depan yang cemerlang. Fleksibilitasnya yang bisa dimainkan di berbagai posisi di lini serang menjadikannya aset paling berharga bagi Manchester United saat ini. Nama Amad Diallo melejit di laga Piala FA saat Manchester United mengalahkan Liverpool. Amad Diallo menjadi penentu kemenangan tim asuhan Erik ten Hag untuk melaju ke babak semifinal. Kemudian di laga pramusim Manchester United jelang dimulainya musim 2024-2025, Amad Diallo kembali menunjukkan kehebatannya saat setan merah mengalahkan Real Betis. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa faktor dan alasan yang membuat Amad Diallo akan menjadi salah satu pemain terpenting bagi kebangkitan Manchester United. Termasuk apa saja kelebihannya dan perannya dalam formasi setan merah. Simak penjelasannya sebagai berikut. Kedatangan di Old Trafford. Performa impresif Amad Diallo bersama Manchester United dalam pramusim telah meningkatkan harapan di dalam klub bahwa ia akhirnya akan bisa menjadi pemain reguler di tim utama musim depan. Pemain asal Pantai Gading ini telah melalui perjalanan panjang dalam karirnya yang singkat sejauh ini. Setelah melakukan debut profesionalnya pada tahun 2019 untuk Atalanta, Diallo menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam debutnya di Liga Utama Italia pada usia 17 tahun. Pada Oktober 2020, Manchester United membayar Atalanta sebesar 37 juta pounds untuk Amad Diallo. Sebuah jumlah yang luar biasa untuk pemain berusia 17 tahun yang saat itu baru tampil 3 kali sebagai pemain pengganti dengan total 24 menit bermain. Mantan bos United, Ole Gunnar Solskjaer, menyebutnya sebagai salah satu prospek muda paling menarik dalam permainan pada tahun 2021. Sejak itu, Amad Diallo telah menunjukkan sekilas bakatnya di Old Trafford, tetapi hanya membuat 21 penampilan. Pada tahun 2022, ia dikirim ke Rangers FC dengan status pinjaman. Masa pinjamannya berakhir pada Mei 2022, tetapi United kemudian meminjamkannya lagi ke Sunderland pada tahun yang sama, di mana ia mencetak 14 gol dalam 42 pertandingan. Pada musim 2023-2024, ia kembali ke Old Trafford dan pemain asal Pantai Gading ini pertama kali menunjukkan bahwa ia memiliki masa depan jangka panjang di Old Trafford dalam serangkaian penampilannya yang berdampak, termasuk mencetak gol kemenangan dramatis dalam kemenangan 4-3 United atas Liverpool di perempat final Piala FA. Pada awal musim panas ini, beberapa klub mendekati United untuk mentransfer Amad Diallo, tetapi United dengan tegas menolak untuk menjualnya dalam keadaan apapun, karena manajer Manchester United saat ini yaitu Erik ten Hag percaya bahwa karir Diallo akan segera melejit. Dan benar saja, selama pramusim, Amad Diallo membalas kepercayaan ini dengan mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan. Dalam kemenangan 2-0 atas Rangers di Edinburgh dan kemenangan 3-2 atas Real Betis. Amad Diallo menawarkan lebih dari sekedar gol. Ia mengesankan dengan energi, kerja keras, dan ancaman konstan yang ia berikan dari sisi kanan lini serang. Sehebat apakah Amad Diallo? Amad Diallo adalah pemain sayap eksplosif dengan kaki kiri yang dominan. Namun ia lebih menyukai menyerang dari sisi kanan. Ketika membawa bola ke depan, ia cenderung menggunakan banyak sentuhan kecil, mirip dengan gaya Eden Hazard. Hal ini memungkinkan dia untuk melewati lawan yang mencoba menghentikannya tanpa mengubah arah larinya, terutama ketika menyerang dari posisi lebar ke dalam. Salah satu kekuatan terbesar Amad Diallo adalah pergerakan diagonal dari kedua sisi. Dari sisi kanan, ia cenderung melepaskan tembakan dengan kaki kirinya, atau memberikan umpan silang ke belakang untuk menyerang di sekitar bek tengah. Perubahan arahnya yang agresif memiliki timing yang baik, dan dilengkapi dengan akselerasi kuat yang dapat digunakannya untuk melewati lawan. Dari posisi di luar bek tengah lawan, ia juga bisa mengirimkan bola rendah ke tiang jauh untuk rekan setim yang melakukan pergerakan mendukung dari arah berlawanan. Ketika memotong ke dalam dari kanan, ia melepaskan tembakan dengan kekuatan ke tiang dekat, melawan arah larinya untuk mengejutkan kiper. Meskipun lebih menyukai kaki kiri, ia juga memiliki akurasi dan kekuatan yang cukup dengan kaki kanannya. Amad Diallo juga memiliki sikap positif saat menerima bola. Ia mencoba untuk mengambil arah serangan dengan sedikit mungkin sentuhan. Idealnya hanya 1 sentuhan pertama.
Ketika mendapat tekanan dari belakang, ia mencari sentuhan pertama yang lebih jauh untuk menghindari tekanan lawan, lalu berputar dan menghadapi lawannya. Kemudian ia sering menggunakan gerakan tipuan kecil untuk mengelabui lawan dan membuat mereka kehilangan keseimbangan, sehingga memberikan kesempatan baginya untuk melesat maju. Dalam hal ini, ia mirip dengan Mason Greenwood, pemain lain yang lebih suka menyerang dengan kaki kiri dari posisi awal di kanan. Amad Diallo juga sangat baik dalam kombinasi dan menciptakan peluang untuk rekan setimnya. Kombinasi dengan pemain di sekitarnya sering melibatkan pergerakan mendukung serangan, menjadi striker kedua atau ketiga di lini depan. Kombinasi dengan pemain nomor 10 atau gelandang serang terdekat adalah ciri khas dari serangan yang ia coba lakukan. Melihat peran Amad Diallo di Atalanta. Amad Diallo berkembang melalui sistem pemuda Atalanta bersama dengan pemain muda Swedia Dejan Kulusevski. Di tim-tim muda Atalanta, Diallo paling sering bermain di sisi kanan dengan skema 3 penyerang. Pada kesempatan langka ketika ia tampil untuk tim utama, ia diberikan peran pendukung di sekitar penyerang utama atau 2 penyerang dalam salah satu formasi favorit Gian Piero Gasperini, yaitu 3-4-3 atau 3-5-2. Dalam peran yang lebih sempit itu, ia didukung oleh bek sayap kanan Hans Hateboer dan kadang-kadang oleh bek tengah yang overlap dalam rotasi lebar yang sering dikenal dalam serangan Atalanta. Amad Diallo menawarkan ancaman yang lebih besar ketika ia berada di posisi yang lebih lebar dan Hateboer maju ke dalam sehingga Diallo bisa menerima bola dalam posisi paling efektif dan menghadap ke depan dengan sentuhan pertamanya. Dengan gerakan maju Hateboer yang menarik bek lawan menjauh darinya, Amad Diallo akan menerima bola dengan tekanan yang lebih sedikit dan memanfaatkannya dengan cepat mengirim bola ke depan. Bahkan jika dia melakukannya dari posisi yang lebih mundur daripada yang dia inginkan. Mengingat Dufan Zapata, Josip Ilicic, Louis Muriel, Papu Gomez dan bek sayap Robin Gosens dan Hateboer secara konsisten melakukan gerakan maju, Gasperini ingin timnya menembus ke area penalti lawan dengan jumlah pemain yang banyak. Amad Diallo secara teratur memiliki banyak opsi umpan dan bisa melepaskan bola lebih awal jika ia berada di bawah tekanan. Setelah melakukannya, dia seringkali mengambil posisi yang kurang penetratif dan mendukung permainan dari belakang, mengalihkan permainan atau mencari umpan silang. Untuk semua kecerdasan dalam pemilihan umpannya, Diallo bisa kesulitan dalam akurasi saat memainkan bola di sepertiga akhir, terutama ketika menargetkan umpan melengkung yang menembus pertahanan lawan. Fokusnya hingga titik ini dalam karirnya adalah membawa bola daripada memainkan bola ke depan. Tetapi dia memiliki waktu dan potensi untuk meningkatkan passingnya. Yang terpenting, visi dan pemahamannya tentang sudut, ruang penetrasi, dan insting menyerang, berarti dia memiliki fondasi yang diperlukan untuk meningkatkan umpan terakhirnya dengan pengalaman yang lebih banyak dalam sepak bola senior. Jika dia berada dalam posisi yang lebih maju dan mencoba menciptakan peluang lebih dekat ke gawang, kemampuan yang sama pasti jauh lebih meningkat. Para penyerang Atalanta selalu diperintahkan untuk menyerang di sekitar dan melewati penyerang tengah mereka, terutama ketika penguasaan bola dimainkan dari sayap yang berlawanan. Amad Diallo dalam formasi Manchester United. Pada musim 2023-2024, sistem formasi 4-4-2 berbentuk berlian yang menampilkan Casemiro, Sofyan Amrabat, Mason Mount, dan Bruno Fernandes terlihat menarik di atas kertas. Formasi ini menggabungkan kekuatan bertahan dengan kreativitas, sehingga memberi Ten Hag lini tengah yang lengkap. Namun perubahan taktik ini berpotensi mempengaruhi pemain sayap seperti Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Facundo Pellistri, dan Antony yang bersinar di posisi sayap tradisional. Satu pemain yang mungkin tetap bersinar terlepas dari formasinya adalah Amad Diallo. Pemain muda ini serba bisa. Di Sunderland, ia menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai posisi. Pelatih Sunderland, Tony Mowbray, mencatat keserbabisaan Amad Diallo, bahkan membandingkannya dengan Bruno Fernandes dalam hal fleksibilitasnya untuk memainkan peran yang berbeda. Kemampuan Amad untuk bermain di sayap kanan sebagai pemain nomor 10 atau bahkan sebagai striker menjadikan dirinya aset berharga bagi Ten Hag. Apakah United akan menggunakan formasi 4-3-3, 4-4-2 berlian, atau 4-2-3-1? Kemampuan beradaptasi Amad Diallo bisa mengamankan tempatnya di skuad utama.
Fleksibilitas seperti ini terlihat juga pada pemain seperti Hannibal Mejbri yang bertransisi dengan mulus dari Championship ke Liga Premier. Meskipun Amad Diallo harus bersaing untuk mendapatkan tempatnya dalam formasi Ten Hag, keserbabisaannya menempatkannya sebagai senjata berharga bagi manajer asal Belanda tersebut. Musim baru nanti akan mengungkap sistem favorit Ten Hag, tetapi dengan opsi pemain yang serba bisa, Amad seharusnya memiliki banyak kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di lini depan Manchester United. Bagaimana menurutmu? Apakah Amad Diallo akan bisa membantu mengembalikan kejayaan Manchester United? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.